Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu di channel Kelas Kimia. Apa kabar semuanya? Insya Allah sehat ya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang konsep mol. Bagaimana penerapan konsep mol dalam perhitungan kimia. Materi tersusun dari atom-atom, ion-ion, atau molekul-molekul dengan ukuran yang sangat kecil dan jumlah yang sangat banyak. Oleh karena ukurannya yang sangat kecil, maka untuk menentukan jumlah partikel, para ahli kimia sepakat mencari satuan yang mudah digunakan, yaitu satuan jumlah partikel yang disebut dengan mol. Jadi, mol adalah satuan internasional untuk menyatakan jumlah zat dalam perhitungan kimia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang hubungan antara massa, volume, dan jumlah partikel zat, di mana masing-masing akan berkaitan satu sama lain. Yang pertama, hubungan mol dengan massa. Jika diketahui mol, bagaimana mencari massanya? Ya, mol dikalikan dengan AR atau MR. Selanjutnya, untuk menentukan jumlah partikel, yaitu mol dikalikan dengan bilangan Avogadro yang nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23. Kemudian, untuk menentukan volume dalam keadaan standar atau SDP, yaitu mol dikalikan dengan 22,4. Jadi sebaliknya ya, jika massa diketahui, mol dapat dicari dengan membagi massa dengan AR atau MR. Begitu juga dengan jumlah partikel, mol dapat dicari dengan membagi jumlah partikel dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Dan terakhir, mol dapat juga dicari dengan membagi volume dalam keadaan standar dengan 22,4. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa mol dapat dicari dengan massa dibagi AR atau MR, volume dibagi 22,4, atau jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Sampai di sini paham ya? Selanjutnya kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, hubungan mol dengan massa. Mol sama dengan massa dibagi AR atau MR. Dan untuk mencari massa, massa sama dengan mol dikali AR atau MR. Nah, di sini ada AR atau MR. Ini artinya apa? AR adalah massa atom relatif suatu unsur. Dan dalam sistem periodik unsur, AR ini dapat ditunjukkan oleh nomor massanya. Dan MR adalah massa molekul relatif suatu senyawa. MR ini dapat dicari dengan menjumlahkan AR dari atom-atom penyusun senyawa tersebut. Sebagai contoh, diketahui ARH sama dengan 1, S sama dengan 32, O sama dengan 16. Berapakah MR dari H2SO4? Ya, H2SO4 tersusun dari atom-atom H, S, dan O. Kita bisa cari MR-nya. Ya, jumlah dari AR keseluruhan 2 kali ARH karena hanya ada 2, kemudian ditambah 1 kali ARS, S adalah 1 di sini ya, kemudian ditambah dengan 4 kali ARO. Ya, 2 kali 1 ditambah 1 kali 32 ditambah 4 kali 16 sama dengan 98. Paham ya? Selanjutnya perhatikan contoh berikut ini. Glukosa mempunyai rumus molekul C6H12O6. Hitung mol yang terkandung dalam 18 gram glukosa tersebut. Jika diketahui AR atau C adalah 12, H1 dan O sama dengan 16. Ya, di soal ini yang ditanyakan adalah mol, sementara yang diketahui adalah massanya. Jadi, mol sama dengan massa dibagi MR dari C6H12O6. Mol sama dengan massa dibagi 6 kali ARC ditambah 12 kali ARH ditambah 6 kali ARO. Ya, kita masukkan ya. 18 gram dibagi 6 kali 12 ditambah 12 kali 1 dan 6 kali 16. Akan diperoleh 18 gram dibagi
72 ditambah 12 ditambah 96. Diperoleh hasil 0,1 mol. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah hubungan mol dengan volume. Volume gas dapat diukur dalam dua kondisi ya. Yang pertama adalah kondisi standar, yaitu pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, yang biasa disebut dengan keadaan STP. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa mol dapat dicari dengan volume dibagi 22,4, ini pada keadaan standar. Dan volume sama dengan mol dikali 22,4. Kemudian bagaimana jika volume gas diukur pada keadaan non-STP, yaitu pada suhu bukan 0 derajat atau tekanan bukan 1 atm. Ya, kita gunakan persamaan gas ideal di mana PV sama dengan nRT. P adalah tekanan gas dengan satuan atm atau atmosfer, V adalah volume gas dengan satuan liter, N adalah mol gas, R itu adalah tetapan gas dengan besarnya 0,082. Sementara T adalah suhu gas yang satuannya adalah Kelvin. Perhatikan contoh berikut ini. Berapakah volume 0,2 mol gas nitrogen jika diukur pada A. Suhu 0 derajat dan tekanan 1 atm, B. Suhu 20 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Yang pertama pada kondisi suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Nah, di sini terlihat bahwa volume gas diukur pada keadaan STP, pada keadaan standar. Rumusnya seperti apa? Ya, volume sama dengan 2 mol dikali 22,4. 0,2 kali 22,4 sama dengan 4,48 liter. Selanjutnya, volume gas diukur pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Di sini terlihat ya bahwa kondisinya adalah non-STP, suhunya bukan 0 derajat Celcius. Sehingga kita dapat menggunakan persamaan rumus gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT. Volume gas dapat dirumuskan dengan N dikali R dikali T dibagi P. Kemudian kita masukkan ya, N yaitu mol, 0,2 mol, dikali R-nya 0,082, kemudian dikali T. T adalah suhu dalam Kelvin. Yang diketahui di sini adalah suhunya 27 derajat Celcius. Kita harus buat ke Kelvin, ya ingat ya. Celcius ke Kelvin diapain? Ya, ditambah dengan 273. Jadi menjadi 300 Kelvin. Volumenya 0,2 kali 0,082 dikali 300 sama dengan 4,92 liter. Yang terakhir adalah hubungan mol dengan jumlah partikel. Ya, mol sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro yang nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23. Dan jumlah partikel dapat dicari dengan mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Untuk jumlah partikel bisa dalam bentuk jumlah atom, contohnya adalah H, jumlah ion contohnya adalah H+, dan jumlah molekul contohnya adalah H2SO4. Perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui 0,2 mol gas metana atau CH4. Tentukan A. Jumlah partikel dari molekul CH4 dan B. Jumlah atom hidrogen pada molekul CH4. Ya, kita kerjakan ya. Jumlah partikel dari molekul CH4 adalah mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi 0,2 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya adalah 1,0204 kali 10 pangkat 2 molekul CH4. Selanjutnya, jumlah atom H dalam CH4 sama dengan jumlah H dikali dengan jumlah partikel CH4.
Jumlahannya ada berapa? Ya, dalam JH4 jumlahannya adalah 4. Jadi 4 dikali 1,204 kali 10 pangkat 23 sama dengan 4,816 kali 10 pangkat 23 atom H. Untuk lebih memahami materi yang telah kita pelajarin tentang konsep mol, perhatikan contoh-contoh soal dan pembahasan berikut ini. Contoh soal yang pertama, hitung volume gas SO3 sebanyak 16 gram jika diukur pada suhu 0 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm, di mana diketahui ARS adalah 32 dan ARO adalah 16. Di sini yang diketahui adalah massa gas SO3 sebanyak 16 gram. Yang ditanyakan adalah volume pada keadaan standar, suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Apakah volume langsung dapat dicari? Volume tidak bisa dicari langsung dengan menggunakan data massa. Jadi yang harus kita lakukan di sini adalah mengubah massa menjadi mol terlebih dahulu. Massanya 16 gram, sehingga molnya dapat dicari dengan rumus massa dibagi MrSO3. Massa dibagi 1 kali ARS dan ditambah dengan 3 kali ARO, karena O-nya ada 3. Kemudian 16 dibagi 1 kali 32, menggunakan data yang sudah diketahui ya, ditambah dengan 3 kali 16, sama dengan 16 dibagi 80. Molnya diperoleh 0,2 mol. Selanjutnya, volume dapat dicari dengan rumus mol dikali 22,4 pada kondisi standar ya, yaitu 0,2 kali 22,4 sama dengan 4,48 liter. Contoh soal nomor 2. Jika 36 gram suatu logam tersusun dari 3,01 kali 10 pangkat 23 atom, maka massa atom relatif dari logam tersebut adalah. Dari soal ini diketahui bahwa jumlah partikelnya adalah 3,01 kali 10 pangkat 23 atom. Kemudian massanya 36 gram, berapakah MR-nya? Sama seperti soal sebelumnya bahwa untuk mencari MR, kita hitung mol terlebih dahulu dari jumlah partikel yang diketahui. Molnya adalah jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya, 3,01 kali 10 pangkat 23 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan 0,5 mol. Selanjutnya, MR-nya bisa dicari dengan menggunakan rumus massa sama dengan mol dikali MR. Jadi MR sama dengan massa dibagi mol. 36 gram dibagi 0,5 mol. 72. Jadi MR-nya adalah 72 gram per mol. Sekarang contoh soal yang terakhir. Soal nomor 3. Berapakah banyaknya atom hidrogen yang terdapat dalam 30 gram urea atau CONH2 2 kali jika diketahui MR ureanya adalah 60 gram per mol? Pada soal ini, yang diketahui adalah massa urea yaitu sebesar 30 gram. Yang ditanyakan adalah banyaknya atom hidrogen pada urea pada CONH2 2 kali. Kita hitung molnya terlebih dahulu ya. Rumus mol adalah massa dibagi MR. 30 gram dibagi 60 gram per mol sama dengan 0,5 mol. Selanjutnya, bagaimana menentukan atau menghitung jumlah atom hidrogennya? Ya, terlebih dahulu kita hitung jumlah molekul urea, jumlah partikel dari urea, yaitu mol dikali bilangan Avogadro-nya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya, 0,5 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul urea. Selanjutnya,
jumlah atom hidrogennya adalah jumlah H dikali jumlah molekul urea. 4, ya hidrogennya ada 4 pada molekul CONH2 dua kali, dikali 3,01 kali 10 pangkat 23. Hasilnya adalah 12,04 kali 10 pangkat 23 atom hidrogen. Sampai di sini paham ya? Bagian terakhir dari video ini adalah latihan soal mandiri. Jadi kalian bisa berlatih untuk mengerjakan soal-soal berikut ini. Soal nomor 1. Berapakah volume gas oksigen yang masanya 1,6 gram dengan MR32 yang diukur pada kondisi STP? Soal yang kedua, diketahui massa NH3 yaitu 28 gram dengan AR sama dengan N sama dengan 14 dan H sama dengan 1. Hitunglah volume gas NH3 yang diukur pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, volume gas NH3 yang diukur pada suhu 37 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, serta jumlah atom nitrogen dan atom hidrogen pada gas NH3. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Insya Allah paham ya. Jika ada pertanyaan, jika ada yang kurang paham, silakan komen di kolom komentar di bawah ini. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.